Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi darun amin. Mari pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian tafsir untuk melanjutkan kajian di hari yang lalu, yaitu surat Ali Imran ayat 102 sampai 110. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alladzina wong akeh amanu kang padha iman. Sapa alladzina ittaqu wa tasabu Allah haqqa tuqatih kelawan sak temene takwa, kelawan sak benere takwa. Fi ayu ta'ah lawan yen to dinut yen to taati yen to diikuti wala yuso moko ora den maksiati ora den durakani wa yuskaro lan den syukuri Allah wala yukfaro moko ora den kufuri Allah dilanggar wa yuskaro lan den iling sapa diingat Walayunsa mongko ora den laleni dilupakan sapa pokoknya mongko takok sahabat ya Rasulullah Rasulullah lamun sapa yakwah kuat ala hadza ing ya alladzina aman ing atase nglakoni lafaz ayat ya alladzina aman fan mesti kok den ayat den nasa apa ayat alladzina amanu biqouli ta'ala kan Allah Subhanahu wa taala. Fataku maka wedhus Allah Gusti mata taktum sak kuwasa sira sak mampu sira. Wala tamutunna lan ojo mati temen sira ila wantem kejaba uta sira iku muslimuna wong kang Islam wahiduna tegese wong kang menauhidkan. Jadi ini kemudian berikutnya terakhir diminta Allah jangan meninggal dalam keadaan selain muslim, selain tauhid. Dalam arti keimanan yang ada pada diri kita harus kita pertahankan. Jangan sampai kita menjalankan hal-hal atau meyakini sesuatu hal yang menyebabkan musyrik bagi kita sekalian. Tapi ada fenomena di era sekarang ini kan banyak orang ini ada pendapat atau apa atau ustadz atau apa ini orang ke makam dianggap itu musyrik. Ya jangan ya, ke makam berdoa ya. Bukan meminta ya. Kalau semuanya dianggap musyrik ya mungkin saja bisa ya orang apa namanya orang berobat ke dokter kemudian menengah dok gara-gara jenengan saya sembuh. Ini kan juga kalau diyakini kan juga jadi masalah. Itu kan ya sama saja dengan itu. Kalau hanya orang ngomong ya jangan dihakimi, jangan disimpulkan itu hubungan dengan keyakinan. Watasimu lan tetanggano gandolono tamasa tetanggan sepetro bihablekan agam kita aidine tegesan kita jam kali sekapan. Wala taparraqul auto beda-beda ojo bisa-bisa. Badal Islam Islam. Jadi ini perintah kepada Allah orang Muslim ya jangan sampai bercerai-berai dan ya tetap harus bersatu. Buat gulan ini mantong ing oleh paring masalah. In amat dekat barang Allah alim sira. Ya maksal aus wal fajrat ini kelompok tepantang atau golongan aus dan fajrat. Ini kan kalau di zaman Rasulullah ini orang ini bertempat tinggal di sekitar Madinah, sekitar Yasrib. Nah, kalau dilihat dari asbabun nuzul ini mengingatkan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj yang
di masa zaman jahiliyah kan sering bertengkar, sering konflik, sering perangan ya. Dengan adanya agama Islam, dia masuk Islam kedua kelompok dan meninggalkan pertentangan, perselisihan, perangan ya. Id kuntum tentang waktu nasa basro qoblai iku ada musuh fa'alafa. Jadi sebelum masuknya Islam, sebelum mereka mengikuti ajaran Rasulullah, saling bermusuhan. Yang menang juga tidak tetap ya, silih berganti. Fa'alafa mongko ngumpulake, mongko apa, melenturkan jama ngumpulake sapa Allah bainakul antase berapa adine Aus dan Khazraj. Jadi Islam enggak Islam. Jadi setelah masuk Islam hatinya dilenturkan, hatinya dikumpulkan dan nanti sudah tidak mengingat-ingat masa yang lampau. Pas waktu mutati sapa fasik binikmatillahi lan nikmate Gusti Allah ikhwanan ing kanca. Ini antara wal walati lan kasih. Jadi setelah Allah mengumpulkan hati mereka dalam hatinya dilenturkan, tidak saling menyalahkan, dia dengan mendapat aman dari Allah yang asalnya musuh menjadi teman di agama dan saling menyantuni, saling mengasihi. Wa kuntum lan iku ala safa kufratin ing atase luangan. Toro pinggir luangan. Minana sangat. Jadi kalau itu kan berarti sepertinya orang itu berada di pinggir ini ya, pinggir jurang ya. Gambaran ini bukan sesungguhnya di pinggir jurang. Gambaran dari sudut keyakinan, dari sudut keimanan. Laisa orang iban abaina wukuk dan barang antara opo ilan tamu kejawaban sebut kufar hale kufur. Jadi ini kan di antara masuk jurang atau tidak, karena bagaikan orang berdiri di pinggir jurang. Kalau berdiri di pinggir jurang berarti itu mempertahankan keimanan, mempertahankan ukhuwah di antara kaum Khazraj dan Aus, tidak saling menyalahkan, tidak saling berperang, tidak mengingat-ingat masa lampau ya. Kalau sampai jatuh kan seperti hanya menghilangkan iman pada dirinya, jadi orang kafir. Jadi kalau sampai masuk jurang pada sama masuk neraka karena meninggalkan iman, berupa jadi orang kafir. Fa'angkota pemenang sapa Allah sira minasa benar belum sebabnya. Kadang kamu menerang Allah banyak yubayun sapa Allah lakum ma bantukan sebut yubayun sapa Allah lakum ayat per ayat Allah lan tatadun oleh ditutur. Jadi Allah menyelamatkan kaum Khazraj Aus, tapi ini kalau dari asbab nuzul, tapi kalau dari umum ya semua orang ya, semua Islam, semua orang ya, dengan keimanan yang teguh. Sebagaimana Allah menjelaskan dengan beberapa ayat ya, supaya kamu mendapatkan hidayah, menunjuk ayat berupa Al-Quran, berupa ya mungkin ini apa kalau di zaman Rasul kan bisa saja mujizat dan lain sebagainya. Walaupun lan ono minkum saking sapa umat lihat una aja-aja kalimat Islam Islam. Jadi ini ayat ini memerintah kepada manusia, kepada kaum supaya ada yang mengajak kebaikan, dakwah. Kalau di sekarang ya ada yang penceramah gitu ya, ada yang dai mengajak kepada kebaikan. Wayak muruna bil ma'ruf wa perintah sapa umat bil ma'ruf dan wayan hauna umat adalah mengkaji. Jadi ya di antara kelompok harus ada sebagian yang mau mendedikasikan kerja berjuang untuk memerintah kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran. Wa ulaika adaun tewengkang tadi mengajak al-amirun
Yaitu orang mengajak kebaikan, mencegah, menghalangi kemungkaran, humul ya orang-orang jo, orang-orang bahagia, orang-orang selamat. Alfa integese jo tegese selamat. Komen utela min litabid. Litabidi tabid bagan-bagan. Li anama dzikra fatu karena barang sebut wataku iku fatu kifayah. Fatu kifayah ya. Jadi min di situ artinya minkum itu ya. Min litabid. Jadi min minkum itu artinya litabid membagi. Minkum itu bukan artinya semua tapi sebagian. Li anama dzikra fatu kifayah. Jadi tidak semua harus layal jamu kulul umat. Jadi karena layal jamu kul umatin, kula umatin. Madukiro itu tidak wajib bagi semua umat. Wala yakilu bikul akadin. Jadi yaljamu tidak wajib semua umat. Jadi tidak harus semua manusia itu mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran. Tapi ini dalam arti yang spesialis ya. Wala yakilu bil akadin. Dan tidak cocok dengan orang semua orang kal jahil. Jadi kalau orang bodoh untuk mengajak kebaikan, meninggalkan kemungkaran ya bisa, tapi secara umum ya bisa saja. Tapi kalau spesial misalkan mengajak sholat, kan bisa menunjukkan bagaimana cara sholat. Menyuruh orang berwudu bagaimana gitu kan. Bagilah zaidatan. Ada mengatakan min itu artinya zaidah. Maka artinya ditakun umatan. Kalau min zaidah berarti ya semua umat itu tanpa terkecuali. Ini berarti kan mengacu pada sini wataku minkum umatun yatuna khair. Ini minkum ini khilafiyah dalam hal penafsiran. Ada semua orang, ada orang yang mumpuni saja yang wajib, karena kalau mumpuni berarti sebagian berarti kan batu kifayah. Kalau semuanya berarti batu ain. Wataku sopo kalati taparong kang beto-beto kang pisah-pisah andini sangat aladina pantalong beta-beta sama aladina biar damtin mimbatima saat ucap barang jauh mimbatima jam saya ngetong ala opal ben pro barang sing pertela wahum utai aladin tabaroku juga Yahudi wan Nasoro. Jadi janganlah kamu seperti orang-orang Yahudi dalam hal agama dan orang Nasrani dalam agama. Mimbatima jalan bayina. Jadi dia setelah mendapatkan penjelasan berupa kitab kalau Yahudi kitab Taurat, kalau Nasrani kitab Injil, tetapi dia masih egonya masing-masing karena kurang memahami isi yang terkandung dalam kitabnya masing-masing, atau mungkin bagi kita berikutnya itu kitabnya sudah ada yang takrib, sudah dirubah akibatnya bagi penerusnya itu ada yang maksudnya beda dengan yang awalnya yang pada itu diturunkan kepada Nabi yang sebelumnya. Wa ulaika temu alan tafarraqu lahum ketua iku lahum adapun sing adim. Jadi bagi mereka nanti di akhirat, yang jelas ini di akhirat terutama, adapun mendapatkan siksa ya yang pedih, siksa yang berat ya, karena merubah-rubah isi yang ada dalam kitab Taurat maupun Injil. Yang mantap jatuh dan dinane putih atau mencorong apa wujud wajah watas watulan ireng apa wujud berwajah yaumul kiamat dan kiamat. Jadi nanti di akhirat kalau dari cerita ini wajah orang di sana, mana orang yang baik dan mana orang yang mukmin, mana orang yang kafir ya. Ini secara umum ya. Yang mukmin wajahnya cerah atau mungkin
selain celah mencorong. Kalau yang kafir itu hitam. Tapi itu kan mungkin dibagi lagi ya, secara umum begitu. Yang jelas kalau iman punya wajahnya mencorong, kalau tidak punya iman tidak mencorong. Tapi yang iman sendiri kan juga bertingkat kan, karena keimanan seseorang itu kan macam-macam ya. Ada yang bisa naik, bisa turun, ada yang tetap, ada yang bisa naik saja, ada yang bisa turun saja. Famal ladina wadat ana pun tai wong iswate kang ireng apa jeng wajai alladina wahum untai kafar iku alka wahum untai alladina aswat kafir. Jadi kalau orang yang wajahnya hitam itu orang-orang kafir. Baru kau nemu ditibake dijatuhkan final dalam neraka. Jadi orang yang hitam dalam hati ini kan gambaran orang kafir ya nanti dijatuhkan karena tempat neraka di bawah maka dijatuhkan ya bisa dimasukkan tapi memasukkan ke bawah kan hampir sama dijatuhkan ya. Wa yuqaulan lahum maring alladzina badat tau yang formula. Apa kertu? Apa to kufur? Gak percaya. Bata iman saat ini. Jadi apakah kamu tidak percaya? Yang awal setelah iman dalam hati di sini ya. Ini pada waktu awalnya ya. Awal yang ada pada orang-orang tuanya zaman dahulu itu kan pada waktu Nabi Musa dapat Taurat kan dijelaskan di situ ada nanti ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa. Kemudian kalau di Taurat kan juga begitu, Nabi Isa ada nanti ada penerus namanya Nabi. Tapi itu awalnya percaya. Tapi setelah berikutnya setelah ini kalau di zaman setelah Yahudi di Madinah ya sekitar Madinah situ kelompok Yahudi tidak percaya, itu maksudnya begitu. Tidak harus awalnya percaya kemudian percaya, tapi keturunannya mengapa tidak percaya? Ya karena mungkin gengsi, mungkin macam-macam ya. Yauma hadir misa dalam waktu ini ngalap janji. Ini bisa juga janji yang diminta Allah di alam dar sebelum tercipta manusia. Bisa juga ya. Wadu kumongkoi ala damso dimaku itu soal aku takfur. Maka silakan kamu mencicipi, maksudnya mencicipi ya merasakan ya sisa yang ada di neraka karena kamu mengkufuri, karena kamu tidak percaya dengan apa yang janji yang kamu khianati ya. Wa amal ladina gadad anamu tewaka ebiata kang putih abuju wong iku fa fi rahmat dalam rahmat ai janat hum utai aladina gadad fi dalam rahmat utawa fi jannah yuqaliduna. Jadi kalau orang yang wajahnya mencorong, wajahnya putih akan yaitu berupa orang mukmin akan mendapatkan balasan rahmat dari Allah yang di sini ditafsiri surga ya. Mengapa? Ya karena di akhirat itu di surga itu kan semuanya berupa kasih sayang, berupa kenyamanan, nikmat. Tidak ada adab sama sekali, tidak ada orang di sana sakit, maka digambarkan rahmat Allah. Tilka hadil ayat, utemkun ayat, cerita tentang orang yang nantinya wajahnya putih, wajahnya mencorong, wajahnya hitam. Salah satunya itu yang ayat tadi, hadil ayatu, iku ayat Allah, tanda-tanda atau ayatnya Allah. Nanti lu akan mau Isra, nanti lu akan mau ingsun ing tilka atau ayat alik yang kamu. Jadi itu ditunjuk Allah nanti akan terjadi benar ya. Bil hakim wa wallahu orang iku yuridu ngarep sapa Allah dulman ing dalil. Jadi Allah tidak mungkin itu tadi cerita benar dan Allah tidak mungkin mendolimi, menganiaya, mendolimi, menyusahkan orang-orang yang ada di
alam ini. Ya kudaum biwari jurmin. Biya itu kalau nggak natal bisa Allah hum ing alamin biwari kalau Allah tidak mungkin mengadab, menyiksa siapapun khususnya makhluknya Allah yang dimintai pertanggungjawab amalnya, amal perbuatannya tanpa berbuat dosa. Tidak dosa kok diberi adab, tidak mungkin itu. Jadi itu kan aneh ya. Tapi kalau begini beda ya. Kalau begini kalau amal yang diperselisihkan itu kan beda. Misalkan saya katakan tadi ini ada orang yang ke makam ziarah. Ini kan apa namanya doa. Itu yang pendapat lain tidak boleh jadi yang ini baik. Ini kan nantinya terserah Allah itu. Kita yang mengatakan baik ya husnudzan kepada Allah, yang mengatakan tidak baik ya terserah. Nanti di akhirat nantilah yang kesimpulannya. Nah, karena kesimpulannya ya kita jangan menjustis karena kita tidak tahu yang sesungguhnya Allah yang menghukuminya. Wailailan mau barang kisamat yang perlain lama barang filan beri aimilkan saking alam wa khalqa ala ketabin kawan wa ilallah turja'u dan balik ana tasil balik apa mutab. Apa yang ada di bumi, di langit, baik kepemilikan, kejadian, menghamba itu adalah milik Allah. Menghamba dalam arti gini ya, bisa begini. Ini milkan. Ya kita ini kan misalkan oh ini barang milik saya, sejatinya kan disediakan oleh Allah. Misalkan bumi. Kita tidak bisa membuat bumi, hanya secara administrasi milik saya supaya tidak jadi masalah. Falcon yang menjadikan juga Allah. Kita tidak bisa ya. Abidan menghambai dalam arti tidak harus orang itu nurut dalam arti nyembah semua begini. Menyembah dalam arti mengikuti perintah mungkin saja ada yang tidak mengikuti, tapi dalam arti begini. Manusia pasti bernapas yang hidup. Nah ini kan terpaksa gak ada orang itu tanpa bernapas. Manusia di jaring itu ada darah, ini kan menghamba dalam arti ya terpaksa itu gak ada. Dan nantinya dikembalikan. Ya manusia kan hidupnya terbatas. Kalau terbatas suatu saat hidup lagi. Ini kan Allah ketentuan Allah tidak bisa. Tidak bisa apa namanya mengelak dari itu. Kuntum ana sapa ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi imlah khair ibu khair umatin. Ini Allah memberikan apa ya? Derajat pangkat kepada umat Rasulullah khair umatin. Umat Rasulullah termasuk umat yang terbaik, salah satunya saja. Umurnya pendek-pendek, kemudian diberikan suatu malam namanya Lailatul Qadar. Itu seperti orang yang umurnya panjang, amal di situ kebaikan. Ini kan termasuk salah satu bonus ya. Ukrijat dan ta'akhir, udirat dan peta'akhir. Yang ditampakkan dikeluarkan kepada manusia. Tak muruna bimal. Kang perintah sapa sira gimana? Tak muruna kang perintah sapa umat gimana? Watan hauna nyeka sapa umat al watu minuna lan iman sapa umat ya. Kalau tak murun perintah sapa sira. Nah, jadi umat Rasulullah ini termasuk umat yang apa namanya yang baik, terbaik ya, ditampakkan dikeluarkan untuk para manusia, yaitu memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, dan apa namanya
beriman kepada Allah Subhanahu. Walama aman al kitab, aman soal kitabi lakana khairul lahum. Itu kalau bagus, kebagusan lahum gitu. Jadi kalau ada orang ahli kitab baik Nasrani mau Yahudi iman kepada Rasulullah, iman kepada Allah, iman kepada dan lain sebagainya. Lakan ono yakin ono iman itu khairan. Kebaikan bagi diri sendiri bukan bagi yang lain. Minhum ikusan Alkitab. Ada memang sebagian Alkitab Al-Kabillah bin Salam. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan teman-temannya percaya kepada Rasulullah, iman kepada Allah. Jadi orang Yahudi tapi yang percaya kepada Rasulullah. Wa aksaruhum udah kayak Alkitab iku al-fasiqun. Jadi kebanyakan memang tidak percaya, tidak mengajar Rasulullah sampai keturunannya dan saya meninggal dunia. Inilah penjelasan kajian tafsir yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita ini membawa manfaat bagi kita sekalian, dan apabila ada sedikit bacaan yang keliru atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya menerima masukan agar ke depan kajian kita semakin baik, semakin sempurna, dan juga membawa dampak kepada amal baik, kepada belaga semakin baik untuk kedepannya. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.